Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulyo Pratama dengan NIM A11 2023 14979 dari kelas A11 4407. Pada video ini, saya akan memaparkan ujian tengah semester mata kuliah pemrograman web lanjut yang berkaitan dengan proyek menggunakan framework CodeIgniter 4. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai program yang telah saya buat, dan di akhir video saya akan mendemokan hasil dari proyek yang telah saya buat. Pertama adalah instalasi CodeIgniter 4. Pada tahap pertama, saya memulai dengan membuka terminal, kemudian berpindah ke direktori tujuan tempat proyek akan disimpan. Nah, di sini saya menggunakan direktori D dan di folder UTS-PWL. Setelah berada di direktori yang sesuai, saya menjalankan perintah composer create project CodeIgniter 4/app starter spasi nama file. Nah, di sini untuk nama filenya saya memakai UTS PWL. Dan selanjutnya saya akan memberitahu kepada teman-teman cara memindahkan file template ke folder public di CodeIgniter. Setelah teman-teman mendownload file template yang teman-teman inginkan, langsung saja diekstrak. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah selesai, folder yang sudah diekstrak tadi kita cut. Kita pindahkan ke folder public. Nah, di sini bisa teman-teman paste. Tapi karena di sini saya sudah memiliki untuk template-nya, maka tidak saya paste. Yang kedua adalah root. Pada bagian file root ini, saya mendefinisikan berbagai root untuk menghubungkan URL dengan fungsi-fungsi yang ada di controller. Ketika pengguna pertama kali membuka aplikasi dengan slash, maka dia akan diarahkan ke halaman login. Saat pengguna mengirimkan data login melalui form, maka permintaan tersebut akan dikirim dengan metode post. Lalu ada logout untuk keluar dari sesi login. Selanjutnya terdapat beberapa rute yang hanya bisa diakses oleh admin seperti dashboard admin, charts, dan table. Untuk pengguna biasa terdapat halaman dashboard user, ada colors, ada border. Oh ya, untuk halaman colors dan border ini dia bisa diakses oleh kedua role, yaitu role admin dan role user, seperti itu. Yang ketiga adalah controller. Selanjutnya saya membuat dua file controller, yaitu out controller dan dashboard controller. Pada out controller terdapat array data user yang berisi username, password. Password ini sudah di hash ya, dan role-nya admin atau user. Lalu ada function login post. Nah, function login post ini akan mengecek inputan user, yaitu username dan password, untuk mencocokkannya dengan data yang ada tadi. Lalu setelah login, pengguna akan diarahkan ke dashboard masing-masing, yaitu jika dia admin akan diarahkan ke dashboard admin, kalau dia user akan diarahkan ke dashboard user. Serta ada function logout di sini untuk mengakhiri sesi login. Selanjutnya adalah dashboard controller. Di sini terdapat fungsi seperti dashboard admin dan dashboard user yang akan menampilkan halaman dashboard dari masing-masing ini ya, sambil mengirimkan data yang berisi tentang username dari session ke tampilan nantinya, ke view gitu ya. Lalu di sini saya juga punya function chart, table, color, dan masih ada lagi. Dia juga mengirimkan data yang berisikan username yang berguna untuk nanti mengirimkan session ke view, seperti itu. Yang keempat adalah login page dan session. Untuk login page ini saya menggunakan template dari SBadmin 2 dan juga sudah saya sesuaikan seperti itu ya. Lalu untuk seperti yang saya jelaskan tadi, pada out controller data user dan data admin saya sudah hardcode dan langsung di dalam konstruktor seperti ini. Lalu data passwordnya sudah saya hash juga, dan untuk role-nya sudah ada admin dan user seperti
seperti itu. Lalu untuk setelah berhasil login, nantinya akan diarahkan ke masing-masing dashboard. Kalau admin ya ke admin, kalau user ya ke user seperti itu. Lalu untuk logout, saya gunakan session destroy untuk menghapus data sesi dan pengguna nantinya akan kembali ke halaman login seperti itu. Yang kelima adalah mengambil value dari controller ke view. Di sini saya mengambil nama user yang sedang login dari session menggunakan session get username. Lalu memasukkannya ke dalam array data. Data ini kemudian saya kirimkan ke return view di sini, dan nanti nama user yang login akan muncul secara dinamis di setiap judul konten. Jadi di sini contohnya di sini halo. Nah, nanti di sini akan tampil namanya adminnya siapa gitu akan tampil di sini. Jadi kalau usernya siapa nanti akan tampil di sini. Jadi dia menurut sesi yang login itu siapa, seperti itu. Yang keenam adalah layout dengan template. Di sini saya menerapkan teknik layouting dengan membagi tampilan menjadi beberapa bagian utama, yaitu ada footer, header, dan sidebar. Saya juga telah membuat layoutnya bernama template dan template clear. Template di sini digunakan untuk semua halaman kecuali halaman login. Lalu untuk template clear ini digunakan untuk halaman login karena dia tidak membutuhkan header, footer, dan sidebar seperti itu. Jadi isinya template.php ini adalah dia memasukkan include sidebar, include header, dan include footer. Untuk section kontennya ditaruh di tengah-tengah sini. Berbeda dengan template clear yang untuk login, dia tidak membutuhkan header, footer, dan sidebar, jadi dia hanya memasukkan section konten saja di sininya. Jadi untuk contohnya kita lihat di dashboard admin. Untuk penggunaannya seperti ini. Jadi dia mengextend layout template yang ini tadi, lalu di bawahnya kita kasih section konten yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tengah-tengah template tadi ya. Dan jangan lupa untuk di bawahnya dikasih end section seperti ini. Lalu untuk login. Nah, untuk login ini berbeda ya. Dia jadinya mengextend layout dari template clear. Karena yang saya bilang tadi, dia tidak membutuhkan header, footer, dan sidebar-nya. Jadi dia menggunakan template clear ini. Yang bawahnya sama sih. Dia menggunakan dengan cara section dan diakhiri dengan end section seperti itu. Yang ketujuh adalah filter akses untuk role tertentu. Di sini saya menggunakan filter untuk membatasi akses berdasarkan role pengguna. Pertama, apabila seseorang ingin mencoba mengakses halaman admin atau halaman user tanpa melakukan login terlebih dahulu, maka sistem akan secara otomatis mengarahkan mereka ke halaman login lagi, sehingga mereka tidak dapat masuk sebelum melakukan autentifikasi atau melakukan login, seperti itu. Nah, nanti setelah berhasil login, sistem juga akan memverifikasi apakah role pengguna sesuai dengan halaman yang diakses. Semisal begini, pengguna dengan role user mencoba mengakses halaman yang hanya bisa diakses oleh admin, maka sistem akan mencegah akses tersebut dan mengarahkan kembali pengguna ke halaman sebelumnya. Jadi, umpamanya si user ingin mengakses halaman admin, memaksa mengakses seperti itu, maka tidak akan bisa, dan dia akan di-redirect ke halaman yang dibuka oleh user sebelumnya, seperti itu. Oke, yang terakhir adalah proses uji coba. Langsung saja, semuanya di sini saya tidak memasukkan username dan password. Apa yang terjadi? Maka akan tampil error username dan password wajib diisi. Apabila kita mengisikannya dengan salah, akan tampil error juga yang mengatakan username dan password salah. Lalu kita coba untuk langsung masuk ke dashboard admin. Kita coba apakah bisa. Juga tidak bisa. Ke dashboard user juga tidak bisa. Oke,
Langsung saja kita masuk saja dengan akun admin terlebih dahulu. Oke. Oke, di akun admin ini terdapat menu dashboard admin, charts, table, colors, dan border. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 menu ya di sini. Dan tadi nama user yang sedang login akan tampil seperti di sini. Ada nama saya, sini juga, dan sini juga tampil seperti itu. Dan di sini juga tampil nama serta role saat ini. Di sini dengan nama Suluh dengan role admin. Seperti itu. Coba kita selanjutnya akan login ke akun usernya. Oke, kita coba ke back. Apakah bisa masuk lagi? Ternyata tidak bisa. Jadi kita harus login lagi untuk masuk ke page yang sebelumnya kita kunjungi seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke akun usernya. Oke, di akun user ini menu yang tampil hanya 3 ya. Ada dashboard user, color, dan border. Di mana yang di dashboard admin tadi ada 5 menu, sedangkan di user cuma ada 3 menu. Di sini juga tampil nama serta role-nya user seperti itu. Apa yang terjadi apabila kita mencoba masuk ke halaman yang ada di admin? Coba kita search di dashboard admin. Tidak bisa ya. Dia akan redirect kembali ke halaman sebelumnya yaitu di dashboard user. Kita coba lagi di chart. Nah, dia juga tidak bisa masuk ke halaman admin. Jadi bisa dibuktikan bahwa itu tadi berhasil. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.